Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hermawan, NPM 720213017. Saya akan mempresentasikan hasil resumen saya. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh PPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yang pertama, pejabat negara, kedua, PNS, ketiga, pegawai, keempat, pegawai tetap, kelima, pegawai dengan status WPLN, keenam, tenaga lepas, ketujuh, penerima pensiun, kedelapan, penerima honorarium, dan yang terakhir yang 9, penerima upah. Subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Kedua, penerima pensiun, ketiga, penerima honorarium, keempat, penerima upah, dan yang kelima, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan bersyarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Objek pajak PPh pasal 21. Pertama, penghasilan yang diterima atau memperoleh pegawai menerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun. Kedua, penghasilan yang diperoleh atau pegawai penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa, produksi, tantim, THR, gratifikasi, bonus. Ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Kelima, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak: mendaftarkan diri, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional seperti IMF atau ILO. Tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas PKP dari pegawai tetap besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Tarif PPh pasal 21 final. Yang pertama, uang pesangon, uang tebusan, pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Atas sejumlah penghasilan bruto
senilai 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPh. Atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Saat terhutang, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PPh tersebut terhutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.